Halo semua, saat ini kami sedang melakukan pengkajian fisik dan pemeriksaan fisik pada pasien CHF atau Congestive Heart Failure. CHF merupakan salah satu masalah kesehatan dalam kardiovaskular yang angka kejadiannya terus-menerus meningkat. Menurut WHO, dilaporkan bahwa ada sekitar 3.000 warga Amerika menderita CHF. Menurut IHE, American Health Association, tahun 2012, dilaporkan bahwa ada 5,7 juta penduduk Amerika yang menderita gagal jantung. Sedangkan penderita gagal jantung di Indonesia pada tahun 2012 mengalami rawat inap sebanyak 2.100 penderita. Gagal jantung kongesif atau CHF adalah keadaan ketika jantung tidak mampu lagi memompakan darah secukupnya dalam memenuhi kebutuhan sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jantung tubuh pada kondisi tertentu, sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know. Hai, perkenalkan nama saya Mara Purba. Saya di sini sebagai pasien. Halo, perkenalkan nama saya Tirma Romana Baban. Saya sebagai perawat. Saat ini kami sedang melakukan pengkajian data kesehatan individu pada pasien, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi. Selamat sore Ibu. Sore. Apa benar dengan Ibu MP? Iya. Perkenalkan, saya perawat tiur. Saya perawat yang bekerja di sini yang akan merawat Ibu. Sekarang saya ingin melakukan pengajian biodata Ibu. Saya minta waktu Ibu kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Bu. Nama Ibu siapa Bu? Maria Purba. Jenis kelamin perempuan ya Bu. Umur Ibu saat ini 45 tahun. 5 tahun. Apakah Ibu sudah menikah? Agama Bu? Kristen. Oke, suku bangsa? Ya. Pendidikan terakhir Ibu? SMA. Pekerjaan Ibu? Wira swasta. Bu, alamatnya di mana Bu? Di Pangeribuan. Pangeribuan. Tanggal Ibu masuk rumah sakit tanggal berapa Bu? 24 November 2021. 24 November ya. Kalau Ibu boleh tahu diagnosa medis yang disampaikan oleh dokter pada Ibu apa ya? CHF. CHF. Berarti jantung ya Bu? Iya. Oke. Apa yang membuat Ibu sampai bisa masuk ke rumah sakit? Seminggu yang lalu saya merasakan sesak dan menyebar ke area punggung saya. Terus saya mengalami sesak napas saat batuk pada suatu hari tadi. Berarti keluhan utama Ibu saat ini yaitu Sesak bertambah ketika saya beraktivitas. oke, baik. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who Sedikit ya Ibu. who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Ibu saya lanjut Cause it's only you, nobody knew I put you Ibu first. alami apakah Ibu And for you, girl, I swear I do operasi the atau worst. pernah masuk rumah sakit sebelum saat ini Bu? Nah itu apa Bu? Yang pernah alami itu CHF ya Bu. Itu tindakan yang dilakukan Bu? Berobat ke rumah sakit darah jantung. Yeah, it's Rumah hard sakit saya jantung. Pernah dirawat atau dioperasi Bu? Dioperasi Bu sebelumnya? Tidak pernah dioperasi tapi pernah dirawat. Berapa lama Bu dioperasi dirawatnya? Hampir selama 1 minggu. Apa Ibu punya alergi? Tidak. Tidak
tidak ada alerginya. Imunisasi Bu, Imunisasi saya tidak mengingat nama obat-obatan yang sedang Ibu konsumsi atau yang pernah konsumsi Bu. Misoprol. Misoprol ya Bu. Baik, kita lanjut. Baik Bu, kita masuk ke fisiologisnya. Apa Ibu masih merasakan sesak nafas? Iya, saya merasakan sesak nafas. Apakah Ibu pernah merokok? Kemudian sudah gimana Bu kondisi keadaan lingkungan Ibu? Apakah lingkungannya dekat dengan pabrik atau dengan jalan? Situasi di kediaman Ibu gimana Bu? Jauh dari penyebaran polusi udara. Jauh ya Bu. Baik Bu, dari frekuensi pernapasan Ibu bisa periksa yaitu 20 kali per menit. Untuk dada Ibu pemilihan darah diameter antara posterior dan pernapasan parafo abdominal, pola pernapasan hidung, pergerakan rongga dada Ibu simetris kiri, simetris kanan, dan saya melihat tidak ada sianosis atau kebiruan, tidak ada sianosis dan tidak ada kaligar. Pengobatan penggunaan obat bantu pernapasan Ibu yaitu ada O2 2 liter per hari, vena manual dan bentuk sputum, ada sputum yang merah putih. Baik Bu, saya akan melakukan palpasi. Saya akan mempalpasi Ibu ya di bagian belakang. Coba Ibu sebutkan 77 agak kesini Bu ya. Coba Ibu sebutkan 77. Sekali lagi Bu. 77. Oke, ini ya Bu duduknya. Abnormal, getaran melemah dan menghilang. Itu berarti Ibu abnormal dan getaran melemah dan menghilang. Perkusi, saya perkusi sebentar ya Bu. Ibu bisa perkusi paru Ibu redup pada paru kanan dan paru kiri ya Bu ya. Saya akan melakukan auskultasi, mendengarkan suara pernapasan Ibu. Maaf ya Bu. Ibu kondisi basah ya. Apakah Ibu merasakan nyeri dada? Ya, saya merasakan nyeri dada saat saya Jantung membuat berdebar gitu Bu? terkadang jantung saya berdebar-debar. Oke. Ibu setelah saya tes kita kondisi Ibu normal, pemekaran pena jugularis tidak ada pembengkakan dan capillary breathing time Ibu normal, kembali ke semula dari 1 sampai 2 detik. Oke Bu. Kapasitas tadi heart rate Ibu 84 kali per menit dan getaran rem tidak ada pada ikoskopis. Fungsi batas jantung normal, auskultasi bunyi jantung normal juga, dan irama jantung reguler. Bu, bagaimana situasi dan keadaan Ibu sebelum dan sesudah masuk rumah sakit? Saya makan 3 kali sehari dengan menu nasi, sayur, ikan dengan porsi yang habis 1 piring. Ya, Bu, apa Ibu merasakan mual? Tidak ada stres, Nyeri abdomen Bu? nyeri pada abdomen sus. Abdomennya tinggi sama berat badan Ibu tadi saat periksa yaitu 160/57. Masalah ibunya dan mengenal apa ada Bu? Tidak ada masalah sus. Selera makan baik. Saya makan baik. Oke. Setelah di rumah sakit gimana Bu? Perasaan Ibu, kebiasaan makannya? Saya makan 3 kali sehari dengan porsi nasi, sayur, ikan dengan porsi yang habis 1,5 porsi sus. Iya ya Bu, 1,5 porsi ya. Mual ada mual Bu? Tidak ada sus. Ada mual. Nyeri abdomen? Nyeri pada abdomen. Nyeri ya Bu? Merasakan nyeri ya. Masalah mengunyah atau mengolah? Tidak ada sus. Tidak ada ya. Selera makan? Selera makan baik. Selera makan bagus. Oke Bu, porsi makan yang habis Bu? Porsi makan
1,5 porsi dari porsi yang tersedia. Porsi diet ibu, apa ibu ada diet? Tidak ada ya. Muntah bu? Tidak ada. Baik bu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian abdomen ibu ya bu, atau pada bagian perut. Bisa beristirahat di sini bu. Maaf ya bu. Maaf ya bu, kalau saya periksa saya beri tekanan, kalau ada nyeri ibu bilang nyeri ya bu. Sakit? Bilang ya bu. Sakit bu? Sakit? Oke. Berarti ibu ada nyeri saat ditekan ya bu. Iya bu, saya perkusi dulu. Ini asal gitu ya bu. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I 10 kali per minggu. I won't make it off this bed. I hope I go to heaven so I see you. Ya, udah bisa kembali atau ibu mau start aja. But I got so many blessings. How do you remind? It sucks that it's all ending. Too long, don't go to bed. Saya yang bertanya tentang status ini. Apa ibu merasakan nyeri ketika BAB bu? Tidak sus. Tidak ya. Konstipasi tidak ada berarti ya bu? Konstipasi itu apa ya sus? Konstipasi itu misalnya karena sakit saat BAB itu ada pendarahan BAB sekali sehari gitu ya. Gimana bu kebiasaan eliminasinya saat rumah sakit? BAB 1 kali sehari sus. Ya. Ada nyeri bu setelah di rumah sakit? Ada nyeri tidak ada ya. Konstipasi juga tidak ada. Kita masuk lagi ke perekonomian. Gimana bu kebiasaan eliminasi BAK ini? BAK 6 kali selama sehari. 6 kali lancar kan bu? Iya. Makanya 6 kali sehari. Apa ada masalah bu? Tidak ada masalah sus. Tidak ada nyeri sakit saat melakukan BAK tidak tekan? Oke. Saat di rumah sakit bu, gimana perasaannya? 7 kali sehari BAK. 7 kali ya, 7 kali sehari. Ada nyeri saat BAK? Tidak ada sus. Tidak ada. Baik bu. Berarti pemakaian alat bantu ada bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Oke bu, kita lanjut lagi ke fisiknya di bagian apa ya bu? Di bagian daya ibu ya. Kalau saya tekan ini sakit bu? Tidak. Ya. Sakit bu? Tidak kan? Sakit? Udah. Apa ibu merasakan sakit kepala? Sakit kepala sus. Sakit? Sering sakit ya bu? Pusing? Pusing tidak ada. Tidak ada pusing. Ada kesemutan atau apa bu? Di daerah apa nggak ada ya? Kejang-kejang? Tidak ada. Tidak ada. Oke bu. Dari data subjektif yang saya dapatkan, tingkat kesadaran ibu kualitatif kompos mentis, kuantitatif DCS-nya 15, RM 6, RF 5, RM 4. Kesimpulannya, dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran penuh, yaitu itulah bu yang disebut dengan kompos mentis, dan saraf kranialis ibu berfungsi dengan baik, refleks baik, dan jadi bu, ibu masih mengingat keluarga ibu atau ibu masih mengenal keluarga yang sedang merawat ibu sekarang? Siapa yang lagi merawat ibu bu? Suami dan anak pertama saya. Jadi kalau saya sekarang sebagai Suster yang merawat saya. bu, warna ini warna apa ya? Warna hijau. Iya, warna hijau. Saat ini tempat kita ada di rumah sakit daerah. Itu. Oke. Tidak ada. Amnesia tidak ada. Disorientasi baik, dapat mengenal waktu, orang yang menikah.
saya akan memeriksa bagian penglihatan ibu ya Bu. Gimana Bu, apakah ada gangguan penglihatan pada ibu? Tidak ada. Sudah ya. Apakah ibu punya gangguan penglihatan? Ada sus. Ada ya. Tulisan mata terakhir Bu gimana Bu? Tidak pernah kan pemeriksaan. Tidak pernah ya Bu. Kenapa Bu tidak pernah melakukan pemeriksaan mata? Gak ada uang sus. Sini kita lain kali diperiksa ya Bu. Oke Bu, bentuk konjungtiva atas Bu. Oke Bu, saya akan memeriksa kembali bagian telinga dan pendengaran ibu. Fungsi pendengar. Baik Bu, gimana Bu fungsi pendengaran ibu selama ini? Fungsi pendengaran ibu selama ini gimana Bu? Baik sus. Baik ya. Ya. Ini bisa ibu dengarkan? Bisa ya? Yang kiri bisa. Oke. Aroma penciuman ibu gimana Bu? Bisa mencium aroma makanan? Bisa ya? Bisa ibu tahu aroma apa? Aroma betadine. Iya, aroma tadi. Berarti penciumannya normal ya Bu. Oke, kita kembali ke kulit. As you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared. Gimana Bu sebelum masuk rumah sakit? Bagaimana pola kebiasaan tidur ibu? 5 jam per hari. Ya, berapa Bu? 5 jam per hari. 5 jam per hari. Kurang lebih 5 jam. Ada masalah saat tidur Bu? Insomnia. Insomnia. Sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait. Keluar pemakaian obat tidur ada Bu? Jadi Bu, kebiasaan ibu sebelum tidur itu Berbicara dan menonton TV. berarti ibu supaya tidak insomnia jangan menonton televisi terlalu lama ya Bu, dan cahayanya juga nggak boleh terlalu dekat sebelum nonton TV ya Bu ya. Oke Bu, tanda-tanda gangguan tidur bisa saya lihat di bagian mata ibu. Oke Bu, dalam skeletal bagaimana tingkat ketergantungan ibu Bu? Saya tidak bisa melakukan sendiri, harus dengan keluarga. Objektifnya makan 2 kali, mandi 2 kali, BAK, BAB, emisi 2 kali. Ibu, saya kembali bertanya tentang personal hygiene ibu, yang artinya tentang bagian dari tubuh ibu. Misalnya sebelum masuk rumah sakit mandi berapa kali Bu? 2 kali sehari. Sehari. Menggosok gigi 1 kali sehari. mencuci rambut sehari. 2 kali sehari terus. Menggosok gigi 1 kali sehari. kurang ya Bu, kalau menggosok gigi yang baik itu minimal 2 kali sehari ya Bu ya. Baik Bu, kalau mencuci rambut Bu? Sekali dalam 2 hari. Ya Bu, oke Bu ya. Kebersihan kukunya seperti itu ya Bu. Ibu nggak boleh lagi memakai kotek seperti ini Bu ya. Kukunya juga akan kita bersihkan. Kebersihan kerapian pakaian itu demi kenyamanan ibu ya Bu ya, supaya ibu cepat sembuh. Apa itu? Cairan. Apakah ibu sering merasa haus? Sering ya. Sus. Berarti ibu harus rajin lagi minum ya Bu ya. Minum air banyak. Jumlah minum ibu per hari Kurang lebih 3 gelas sus. sangat kurang ya Bu ya. Jumlah minum yang bagus itu minimal 2 liter per hari atau 8 gelas ya Bu. Ibu minuman kesukaannya apa Bu? Teh manis. Teh manis. Minum teh manis juga nggak bisa banyak-banyak. Banyak yang minum teh manis juga tidak bagus. Bagusnya minum teh manis itu saat di pagi hari ya Bu. Oke. Nah, ya Bu, kita masuk bagian integumen. Apakah ibu sering merasakan gatal di daerah tubuh, rasa nyeri gitu? Tidak ada sus. Tidak ada gatal ya Bu ya. Tanda-tanda peradangan tidak ada. Baik Ibu, kita masuk ke reproduksi atau seksualitas ibu. Apakah ibu masih aktif melakukan hubungan seksual? Sudah tidak sus. Dulunya apa menggunakan alat kontrasepsi Bu? Tidak ya. Perubahan seksualitas terakhir dengan frekuensi apa Bu? Tidak ada ya. Kapan usia ibu haid atau disebut dengan menarche Bu? 14 tahun. 11 tahun ya Bu. Berapa lama Bu lamanya siklusnya? 28 hari. 28 hari ya Bu, berarti masih normal. Durasinya Bu? Durasinya selama 3 hari. 3 hari ya. HPHT menstruasi terakhir. Menstruasi terakhir ibu tidak ada ya. Menopause. Ibu sudah menopause? Sudah.
Akumulasi? Tidak ada. Ya. Apakah ibu sedang hamil? Tidak. Tidak ya. Bagaimana bu persepsi ibu terhadap penyakit yang sedang ibu alami sekarang? Saya tidak yakin akan kena dengan penyakit ini, tapi saya paham tentang penyakit ini. Iya ibu. Sebenarnya ibu itu harus yakin bahwa ibu itu pasti bisa sembuh ya bu ya. Bagaimana tentang ya keadaan emosi atau suasana hati ibu sekarang gimana bu? Saya bisa mengendalikan emosi saya. Ya bu ya, bagus ya bu ya, dikendalikan emosinya bu ya. Keadaan adaptasinya di ruangan ini. Saya bisa beradaptasi dengan lingkungan dan suasana di rumah sakit ini. Baik bu. Apa bahasa yang ibu gunakan sehari-harinya bu? Bahasa Batak Toba. Tak Toba ya bu ya, di Pangaribun bahasa Batak Toba ya bu. Tapi ibu kesehariannya berbahasa Batak ya bu di keluarga. Hubungan dengan keluarga ibu Baik, sus. baik ya. Hubungan dengan orang lain baik. Perhatian terhadap orang lain baik. Orang terdekat dengan siapa orang terdekat yang saat ini sama ibu? Misalnya yang merawat ibu, yang sering datang sama ibu. Suami dan anak saya. Suami ya. Bagaimana bu pola ibadah ibu sebelum masuk rumah sakit? Saya sekali seminggu ke gereja.